Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar satu cara berpikir yang keren banget buat mecahin masalah-masalah rumit. Dan ini bukan cuma buat komputer loh, tapi buat kita semua. Namanya berpikir komputasional. Coba deh, bayangin. Tiap hari kan kita pakai mesin pencari. Ketik sesuatu dan jawabannya langsung muncul. Pernah kepikiran nggak? Kok bisa secepat dan seakurat itu ya? Apa sih rahasia di baliknya? Nah, ini dia jawabannya. Rahasianya itu bukan cuma karena komputernya canggih. Bukan. Tapi karena ada cara berpikir yang super hebat di baliknya. Yang kita sebut berpikir komputasional atau computational thinking. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita coba ngerti dulu apa sih artinya berpikir kayak komputer, terus kita bedah 4 fondasi utamanya. Habis itu, kita langsung masuk ke alat-alatnya. Cara mencari dan ngurutin data, terus konsep numpuk dan ngantri informasi, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini kepake banget di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, berpikir komputasional itu intinya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh soal gimana kita menyusun sebuah solusi. Gimana caranya kita merumuskan masalah dan solusinya jadi serangkaian langkah yang jelas yang bisa dieksekusi sama komputer atau bahkan sama kita sendiri. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Coba perhatiin kata kuncinya deh, proses pemecahan masalah dan serangkaian langkah yang teratur. Ini nunjukin kalau berpikir komputasional itu bukan ngasal, bukan untung-untungan, tapi ini sebuah pendekatan yang sistematis dan logis buat ngubah tantangan yang ribet jadi solusi yang bisa dijalankan. Sama kayak bangunan, kan butuh fondasi yang kuat biar kokoh. Nah, pemecahan masalah juga gitu. Di dalam berpikir komputasional, ada 4 pilar utama, 4 fondasi yang jadi cetak biru buat solusi apapun yang mau kita buat. Fondasi yang pertama namanya dekomposisi. Gini deh, bayangin kamu beli lemari yang belum dirakit. Pasti pusing kan liatnya? Kamu nggak mungkin langsung pasang semuanya jadi satu. Pasti kamu lihat instruksinya, terus rakit bagian-bagian kecilnya dulu. Nah, itu dia dekomposisi. Masalah yang tadinya kelihatan gede banget, kita potong-potong jadi bagian kecil yang lebih gampang diurusin. Oke, setelah masalahnya kita potong-potong, sekarang masuk ke fondasi kedua, pengenalan pola. Nah, pas kita lihat potongan-potongan kecil tadi, kita mulai sadar, kok ini mirip ya sama yang itu? Mungkin ada beberapa bagian yang solusinya sama atau polanya berulang. Dengan ngenalin pola ini, kita jadi nggak perlu bikin solusi baru terus-terusan. Jadi lebih efisien, lebih cerdas kerjanya. Terus yang ketiga, abstraksi. Ini nih, seninya fokus pada yang penting-penting aja, dan buang yang nggak relevan. Contohnya kayak lihat peta MRT, kita kan cuma peduli sama stasiun dan jalurnya aja, nggak peduli sama setiap gedung atau jalanan di atasnya. Nah, kemampuan menyaring gangguan inilah yang bikin kita bisa bikin satu solusi umum yang bisa dipakai buat banyak masalah serupa. Dan fondasi terakhir, yang paling penting, algoritma. Anggap aja ini resep masakan. Isinya adalah serangkaian instruksi yang super jelas, langkah demi langkah. Kalau kita ikutin resep ini dengan benar, pasti hasilnya bakal sesuai harapan. Jadi keempatnya ini ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma bekerja bareng buat mengubah masalah yang tadinya berantakan jadi sebuah solusi yang rapi dan terstruktur. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, yuk kita lihat perkakasnya. Ada 2 hal paling dasar yang sering banget dilakuin komputer, yaitu mencari dan mengurutkan informasi. Mencari atau searching, ini sih kita lakuin tiap detik kayaknya. Mulai dari nyari nama di kontak HP, nyari file di laptop, sampai yaitu tadi, nge-Google. Tujuannya simple, dari sekian banyak data, gimana caranya nemuin satu hal spesifik yang kita mau secepat mungkin. Nah, buat ngurutin data, ada banyak caranya. Salah satunya namanya insertion sort. Gini cara kerjanya. Bayangin kamu lagi main kartu. Kamu ambil satu kartu, terus ambil kartu kedua, kamu bandingin sama yang pertama, taruh di posisi yang benar. Terus kartu ketiga, kamu selipin lagi di antara 2 kartu tadi di posisi yang pas. Gitu terus, satu persatu kartu baru kamu sisipin ke tumpukan yang udah terurut di tangan kamu. Gampang kan? Ada lagi cara lain, namanya selection sort. Nah, yang ini beda lagi strateginya. Kalau ini, kita lihat dulu semua data, cari mana yang paling kecil. Udah ketemu? Tukar posisinya ke paling depan. Oke, posisi pertama beres. Sekarang kita cuekin posisi pertama, kita cari lagi yang paling kecil dari sisa data, terus tukar ke posisi kedua. Dan begitu seterusnya. Punya banyak resep ngurutin data kayak gini tuh nunjukin kalau nggak selalu ada satu cara terbaik, tapi ada cara yang paling pas buat masalah tertentu. Oke, selain mencari dan mengurutkan, ada lagi yang nggak kalah penting. Gimana cara kita ngatur alur informasinya? Yuk kita kenalan sama 2 struktur data yang fundamental banget, tumpukan dan antrian. Nah, ini perbedaannya simple, tapi penting banget. Pertama,
tumpukan atau stack. Prinsipnya LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Pikirin aja tumpukan piring. Piring yang paling atas, yang terakhir kamu taruh, itu kan yang pertama kamu ambil. Nah, lawannya adalah antrian atau queue. Ini pakainya prinsip FIFO, first in first out. Yang pertama datang, ya dia yang pertama dilayani. Persis kayak kita ngantri di kasir. Paham bedanya kan? Konsep simple ini penting banget buat ngerancang sistem yang logis. Oke, mungkin dari tadi kedengarannya agak teknis dan abstrak ya, tapi percaya deh, semua konsep ini tuh kita pakai tiap hari, seringnya tanpa kita sadar. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Contoh, tumpukan atau stack nih. Pernah pakai tombol back di browser kan? Pasti pernah. Nah, setiap halaman web yang kamu buka itu ditumpuk. Pas kamu klik back, kamu itu sebenarnya lagi ngambil halaman paling atas dari tumpukan itu. Contoh lain, fungsi undo. Setiap ketikan atau aksi kamu itu ditumpuk. Pas kamu klik undo, aksi terakhir kamu yang diambil dari puncak tumpukan. Keren kan? Terus kalau antrean gimana? Gampang. Pas kamu ngeprint banyak dokumen sekaligus, printernya kan gak bakal nyetak acak-acakan. Dokumennya masuk ke sebuah antrean dan dicetak sesuai urutan kamu kirim. Contoh lain yang lebih simpel lagi? Lampu merah, mobil kan jalan sesuai urutan datangnya, persis kayak antrian. Jadi intinya, konsep-konsep ini ada di mana-mana, ngatur dunia kita biar lebih rapi dan teratur. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, berpikir komputasional itu bukan cuma buat para programmer atau anak IT aja. Ini tuh skill buat semua orang. Ini adalah semacam toolkit di kepala kita buat ngadepin masalah yang rumit, buat mecahinya jadi kecil-kecil, dan akhirnya ngebangun solusi yang cerdas dan logis. Bisa dipakai di kerjaan, di sekolah, bahkan di kehidupan pribadi. Nah, sekarang toolkitnya udah ada di tangan Anda. Fondasinya udah ngerti, perkakasnya udah kenal. Pertanyaannya sekarang buat Anda, masalah apa yang bakal Anda selesaikan dengan cara berpikir baru ini? Coba deh pikirin.